nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita. Pada pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita dan memimpin kita sehingga kita dapat menikmati hari ini. Saya percaya kita dapat menikmati hari ini bukan karena kekuatan, karena kuat kita, tetapi saya percaya ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan buat kita nikmati. Oleh sebab itu, sebelum kita menaikkan beberapa pujian untuk Tuhan dan mendengar dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan melawat setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan sediakan buat kami nikmati. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu tidak pernah lepas untuk menopang setiap hidup kami. Begitu banyak cabaran, tantangan, masalah pribadi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan yang kami alami, dan Engkau tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dimanapun kami berada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus Engkau lawat. Yang dalam kedukaan Tuhan memberikan penghiburan, yang dalam kekurangan Tuhan Yesus Engkau mencukupi. Bahkan yang dalam pergumulan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu atas kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain hati kami Tuhan. Urapi kami, lawat setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu pada pagi ini, bahkan mendengar dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap melayani-Mu, kami siap memberikan yang terbaik buat Raja kami di atas segala Raja. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin, amin. Tuhan yang menjadi tempat jawaban dalam setiap pergumulan kami, bahkan tempat di setiap jawaban kami. Terima kasih Yesus.
Bapa. Benar, Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengerti pribadi kami sebagai umat-umat-Mu. Engkau adalah Allah yang setia, yang memperdulikan kami ya Tuhan. Maka itu Bapa, pada pagi hari ini kami memuji dan memulia dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Di kadangnya kami berada di berhadapan dengan pergumulan dan masalah. Engkau adalah Bapa yang setia, senantiasa bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu dan hadirnya Engkau bersama dengan kami dalam kami memuji dan menyembah dan muliakan nama-Mu. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Today, as we take the Holy Communion, we are reminded again about Jesus' sacrifice and His death. Hari ini, ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, kita diperingatkan tentang pengorbanan dan kematian Yesus. His body broken for each and every one of us. Tubuhnya yang diserahkan untuk kita semua. His blood signifying the new covenant poured out for each of us. Darahnya merupakan simbol perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. And this communion, it is our proclamation of the gospel, speaking about His death and His second coming. Dan perjamuan suci ini juga adalah pemberitaan Injil, sebab kita mengisytiharkan kematian Yesus dan juga kedatangannya. Our reading is going to be from 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Ayat bacaan kita hari ini adalah daripada 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahawa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil cawan itu sambil berkata, Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Kerana setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Let's take the bread. Mari kita ambil roti.
Let's take the cup. Mari kita ambil cawan. Let's eat the bread. Mari kita makan roti. Let's drink. Mari kita minum. Let's pray and I'll lead us in a word of prayer. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. We thank you, God, for the gift of your Son who died for us. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan kerana memberi anakmu Yesus yang mati bagi kami. We remember his great sacrifice for us. Kami diperingatkan tentang pengorbanannya bagi kami. Our lives are now in Jesus. Hidup kami sekarang di dalam Yesus. May it be until the very end. Kami berdoa agar hidup kami terus tetap bersama Yesus sampai akhir. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu. Saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, dimanapun kita berada mengikuti kebaktian atas talian kita pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya kita tetap bersemangat, tetap berkobar-kobar untuk terus bertumbuh, maju di dalam iman percaya kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam keadaan apapun yang kita lalui dan lewati pada saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggal. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Oleh sebab itu, agar melalui persekutuan kita, kebaktian kita pada pagi hari ini, saya percaya kita akan terus dikuatkan, didorong di dalam iman percaya kita, di mana kita bersama-sama dengan ahli keluarga kita memuji Tuhan, berdoa serta mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya bawa untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-58. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-58. Dan saya tidak akan membawa kita membaca keseluruhan bahagian ini daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-58. Tapi dimanapun kita berada, kiranya kita ada masa dan kesempatan, kita boleh membacakannya serta merenungkan dan melihat apa pekerjaan Tuhan yang ajaib di dalam peristiwa Daud berhadapan dengan musuh orang Israel atau tentara Palestin pada waktu itu. Karena di dalam bahagian ini kita melihat ianya menyatakan peristiwa peperangan tentara Israel dengan tentara Palestin pada waktu itu. Di mana pada waktu Daud menghantar makanan untuk abang-abangnya, setibanya di tempat mereka berada, dia melihat peristiwa itu terjadi. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Dengan tema yaitu iman yang mengalahkan raksasa. Iman yang mengalahkan raksasa. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada dasarnya Allah itu memberikan anugerah umum kepada semua manusia. Dia memberikan cuaca panas atau hujan yang sama kepada setiap manusia.
ya, yang baik maupun yang tidak baik. Dia juga memberikan pelangi kepada semua orang. Dan itu tandanya Allah memberikan anugerah umum. Namun ketika kita beriman menjadi Allah itu Bapa kita, maka ada anugerah khusus yang kita terima daripada Allah sendiri. Ibarat bapa jasmani, contoh yang baik. Ketika melihat anaknya dalam keadaan menghadapi atau berhadapan dengan satu masalah, maka segera bapaknya akan beraksi atau bertindak cepat untuk menolong anaknya dengan tidak mempersoalkan apa-apa. Karena dia sebagai bapa jasmani kepada anak itu siap sedia menolong saat anaknya berada di dalam kesusahan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, masalah akan menjadi momok atau menimbulkan sesuatu yang ditakuti di dalam kehidupan kita jika kita dihandari dan tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Maka akan ada masalah itu semakin membesar dan sesuatu saat nanti ia akan menjadi raksasa. Ya. Kalau berbicara tentang raksasa, di dalam kamus menjelaskan bahwa ianya satu makhluk yang besar berupa manusia, tetapi lebih besar size-nya, tingginya, tidak seperti manusia yang biasa. Itu maksudnya atau itulah orang yang raksasa. So di dalam kita melihat pada masa kehidupan Daud, memang pernah hidup manusia raksasa dari bangsa Palestina. Ya. Raksasa tersebut adalah diberi nama Goliat. Kalau kita membaca bahagian ini, yang sedang menentang tentara Israel dengan caranya muka dengan muka. Kata orang biasa, one by one dulu. Ya. Dengan tentara Israel. Dengan raksasa merupakan menimbulkan ketakutan di dalam pribadi orang-orang Israel. Kalau kita membaca di dalam penjelasan di sini, bangun mereka tiap pagi di dalam mereka bersiap berperang. Tentara Palestina di satu bukit dan tentara Israel di satu bukit, dan di tengahnya adalah lembah. Sebelum mereka teruskan peperangan, muncullah Goliat ini terlebih dahulu, mengatakan bahwa sesiapa yang dapat mengalahkan saya, maka tentara Palestina pasti tewas, katanya. Sehingga waktu tentara Israel melihat tubuh badan Goliat yang lengkap dengan senjatanya, yang tidak ada tandingnya dengan mereka, mereka takut. Karena ditinjau dari perawakan saja sudah terlihat menakutkan. Belum lagi berlawanan sudah mengaku kalah. Namun pada akhirnya kalau kita lihat di dalam hal ini memperingatkan saya dan Anda bahwa setiap orang Kristen itu mengetahui bahwa di dalam kisah ini Daud dapat membunuh raksasa Goliat itu. Daud mendapat perkenaan Tuhan karena kedudukan sebagai orang pilihan dan adanya hubungan kedekatan Daud dengan Allah.
seperti hubungannya di antara bapa dan anak. Jadi di dalam kedudukan sebagai anak, Daud mengerti ada pembelaan bapa di surga terhadap dirinya. Dasar inilah yang membuat Daud berani melangkah dengan iman. Bagaimanapun sikap Daud dalam menghadapi raksasa yang sedang menentang di hadapannya. Oleh sebab itu, daripada bahagian ini, saya membawa kita melihatnya dengan satu tema, iman yang mengalahkan raksasa. Daud adalah seorang budak atau anak kecil, kata firman Tuhan, masih kemerah-merahan, yang tidak punya latar belakang dilatih sebagai seorang tentara. Tetapi saat dia melihat dan mendengar ungkapan kata raksasa Filistin itu, timbul satu perasaan berani di dalam dirinya, ingin berlawan dengan raksasa Goliat itu. Jadi apakah persoalannya? Apakah yang membuat dia berani? Yang membuatkan dia mampu bertindak sehingga minta kebenaran daripada Raja Saul dengan berkata kepadanya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-34 di sana, tetapi Daud berkata, Tuhan hamba, katanya di dalam ayat yang ini berkata, Tuanku, hamba biasa mengembalakan domba bapa hamba. Apabila ada singa atau beruang datang menerkam domba, hamba mengejar dan menyerang binatang buas itu. Lalu domba itu hamba selamat. Jika singa atau beruang itu melawan hamba, memang lehernya lalu memukulnya sampai mati. Kalau terlihat di sini, ini adalah kekuatan, keberanian yang ada di dalam pribadi Daud. Saat dia menerima jawaban daripada Raja Saul yang bertanya, bagaimana mungkin katanya, engkau dapat melawan dia, engkau masih sangat muda, sedangkan dia telah biasa berperang sejak masa mudanya. Ini adalah ungkapan Saul melihat pribadi Goliat itu. Tetapi Daud bersemangat. Mengapa? Karena ia memiliki satu iman yang mampu mengalahkan ketakutan. Dan inilah hal yang pertama. Iman yang mengalahkan raksasa itu adalah iman yang mampu mengalahkan ketakutan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-23, 24, di sana berkata, tetapi ketika dia sedang bercakap dengan mereka, Goliat tampil lalu mencabar tentara Israel seperti yang biasa dilakukannya. Daud mendengar kata-kata cebarannya itu. Apabila tentara Israel melihat Goliat, mereka lari ketakutan. Bapak Ibu, disinilah kita melihat iman Daud adalah iman yang mampu mengalahkan ketakutan. Di dalam ayat 24 tadi, dengan melihat pribadi raksasa Goliat itu, tentara Israel takut dan lari daripada. Tetapi waktu Daud melihat dia tidak merasa gentar. Dia tidak merasa takut. Oleh karena di dalam pribadinya ada iman yang melenyapkan ketakutannya. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-26 berkata, Daud bertanya kepada askar yang berada dekatnya, apakah yang akan diberikan kepada orang yang dapat membunuh orang Filistin itu dan membebaskan Israel daripada penghinaan? Berani betul orang Filistin itu, orang yang tidak mengenal Allah, mencabar tentara Allah yang hidup. Ini adalah
kata-kata Daud saat di dalam pribadinya mengalami satu keberanian yang daripada Tuhan. Sehingga dia berkata, siapakah orang Palestina, orang yang tidak mengenal Allah, mencabar tentara Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita melihat perkara ini memperingatkan kita. Seringkali di dalam hidup kita sebagai manusia, kita seringkali menjadi lemah. Hanya kadang-kadang melihat keadaan yang ada, peristiwa yang ada, masalah yang ada, sehingga kita kalah sebelum bertempur. Seperti yang dialami oleh tentara Israel. Hanya dengan melihat tubuh badan raksasa Goliat itu besar, dan kelengkapan tenteranya tidak setanding dengan mereka. Mereka takut dan lari. Bapak, Ibu, ketika mendapat tentangan dari Goliat, bangsa Israel menjadi takut. Tetapi saat Daud mendengar kata-kata Goliat itu, dia mempunyai satu mata yang mampu melihat kebesaran bapaknya, sehingga raksasa itu menjadi kecil baginya. Tidak menimbulkan sedikit ketakutan pun kepadanya, karena dia tahu siapa bapaknya yang dia percaya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam hidup kita, saat kita mengenali dengan benar Bapa Surgawi kita itu adalah berkuasa di atas segalanya, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha besar, maka sebesar apapun masalah, pergumulan yang ada di hadapan kita, ianya akan menjadi kecil. Ya, sehingga raksasa Goliat itu tidak menjadikan Daud takut. Karena dia sadar bahwa Bapa yang dimilikinya lebih besar daripada raksasa yang ada di hadapannya. Selain Daud mengerti kebesaran bapaknya, Daud juga yakin ada pembelaan Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi dia, yang menyertai dia. Mata imannya yang seperti inilah yang harusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Di mana ada kesadaran bahwa Bapa kita akan membantu kita, menolong kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di 46, di mana Daud berkata, saat dia berhadapan dengan Goliat, di dalam ayat 45 dan 46 berkata, Daud berkata, engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak dan lebing, tetapi aku datang melawan engkau demi nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentera Israel yang engkau hina itu. 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memangkal kepalamu. Aku akan memberikan tubuh tentera Israel kepada burung dan binatang supaya dimakan. Dengan demikian seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah. Dalam mengambil langkah-langkah iman, tentu saja perjalanan itu tidak mudah, tidak senang, ya, seperti yang kita pikir atau harapkan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, bahkan perasaan dari pribadi kita yang menimbulkan ketakutan, ya,
saat kita berhadapan dengan musuh kita atau dengan raksasa kita. Di dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh tentara Israel ini. Peperangan yang mereka hadapi itu bermula daripada pikiran mereka. Mereka belum mengayunkan tombak mereka, pedang mereka. Tetapi dengan melihat pribadi raksasa itu, mereka sudah takut. Pikiran. Peperangan sebenarnya dimulai daripada pikiran. Yaitu peperangan psikologis. Di mana mental kita, pikiran kita sedang dilamun dengan ketakutan. Dan itulah yang membuat iman kita berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu akan mematahkan semangat juang. Dan akhirnya kita dikatakan dikalahkan oleh musuh. Itulah yang terjadi saat orang Israel berhadapan dengan tentara Filistin itu. Ketika Daud mengalami bayangan saat dia mendengar ungkapan kata Goliat itu, Daud tidak gentar, Daud tidak takut. Bahkan ia membalaskan pikiran ketakutan terhadap Goliat itu dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Bahwa bersama Tuhan Daud pasti mengalami kemenangan. Maka itulah yang berkata, engkau katanya datang melawan aku dengan pedang. Tetapi katanya aku datang melawan engkau demi nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang engkau hina ini. Menunjukkan bahwa ketakutan, pikiran-pikiran yang menimbulkan bayangan ketakutan itu dilenyapkan oleh Daud. Karena apa? Karena dia memiliki iman yang mampu melenyapkan ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti mana dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 atau pasal yang pertama ayat yang ke-7, di mana Paulus berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di penjara di kota Roma, Rasul Paulus berusaha tidak terpengaruh dengan situasi pada saat itu dan tetap berbicara tentang harga yang harus dia bayar dalam mempertahankan imannya. Ancaman dan anyayaan itu, penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristen tidak menjadikan Paulus gentar dalam mempertahankan imannya. Bahkan dalam keadaan mendapatkan pemikiran yang menakutkan, Paulus berani menasihatkan Timotius untuk tidak takut karena apapun, katanya. Karena itu dia katakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, memang kita diperhadapkan dengan bermacam-macam keadaan yang mungkin merupakan gergasi di dalam hidup kita. Tetapi pada pagi hari ini, seperti mana Daud mampu mengalahkan raksasa Goliat yang ditakuti oleh Raja Saul dan semua tentara Israel itu, dia telah mengalahkan dia oleh karena dia memiliki iman yang mengalahkan ketakutan
saat kita menyadari bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang hidup, Bapa yang setia di dalam janjinya, Bapa yang maha kuasa dan maha kasih, yang setia di dalam janjinya, tak pernah meninggalkan kita sebagai anak kesayangannya. Apapun gergasi-gergasi, apapun raksasa-raksasa yang kita hadapi, ianya akan menjadi kecil. Karena Bapa kita lebih besar, lebih berkuasa daripada semuanya. Hadapilah raksasa yang ada dalam hidupmu dengan penuh keberanian. Karena roh yang ada pada kita itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, di dalam peristiwa Daud mengalahkan Goliat ini, iman yang kedua yang dimiliki oleh Daud adalah iman yang tidak sekedar berteori. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-36 dan 37 di sana, saat Raja Saul berkata kepada Daud, "Mana mungkin engkau dapat," katanya, "bagaimana mungkin engkau dapat melawan dia," katanya. "Engkau masih sangat muda. Sedangkan," katanya, "dia telah biasa berperang sejak masa mudanya." Itu penjelasan Raja Saul saat Daud minta kebenaran untuk berhadapan dengan Goliat. Tetapi Daud bukan hanya tahu dan percaya Allahnya, Allah Israel, Allah tentara Israel, bukan saja Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, dan Allah yang menyertai dia. Tetapi di dalam pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, di dalam pekerjaannya sebagai seorang gembala domba, dia berkata kepada Saul. Dalam ayat yang ke-36-37 katanya, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah bercemoh, berbarisan daripada Allah yang hidup. Pula," kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud mengalahkan raksasa Goliat itu karena ia memiliki iman yang praktek, bukan hanya sekedar teori, bukan sekadar pengakuan, tetapi dia sendiri yakin dengan pasti, dengan dia katakan gambaran pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala. Sehingga ia membandingkan, menyamakan Goliat itu seperti salah satu daripada binatang yang dia kalahkan itu. Bapak Ibu, daripada hal ini kita melihat Daud dapat mempunyai keberanian untuk melawan raksasa Daud karena ia punya pengalaman bersama Tuhan yang sangat membangun kekuatan imannya. Daud pernah mengalahkan singa atau beruang ketika mengembalakan kambing dombanya. Hal itu memperkuatkan otot iman Daud. Sehingga Daud menyamakan musuhnya raksasanya Goliat itu sama seperti singa atau beruang yang pernah dikalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman kekristenan bukan sekadar berteori saja, tetapi ada saatnya, waktunya kita mengalami Tuhan. Ya, saya percaya
Setiap pribadi kita mengalami hal itu. Bukan saja kita mengatakan, oh Tuhan itu bersama dengan saya, Tuhan itu siap menolong saya. Dan saya percaya secara pribadi kita pernah mengalami bagaimana Tuhan menunjukkan kebenarannya, janjinya bersama dengan kita. Dan itulah yang membangkitkan kekuatan, semangat Daud untuk berhadapan dengan gergasi Goliat ini. Tanpa mengetahui dirinya masih kecil dan sebagainya, tetapi dia memiliki kekuatan, keberanian untuk berhadapan dengan dia. Dengan ungkapan kata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang Kristen, jika kita memiliki satu pengalaman iman yang benar, yang jelas bersama Bapa kita di surga, kita pasti menjadi orang Kristen yang tetap berdiri teguh. Apapun raksasa atau apapun orang besar, masalah besar, pergumulan besar yang ada di hadapan kita. Ya. Sehingga Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tentang itu. Perkataan Daud di dalam ayat ini mencerminkan keyakinan yang teguh akan Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Keyakinan yang bukan sekedar bersifat penghiburan diri saja, tetapi benar-benar perwujudan iman yang hakiki. Bapak Ibu, bahwa kekuatan itulah bukan adalah dalam dirinya, tetapi pembelaan Allah atas dirinya. Lalu Daud mengingatkan pandangannya di luar. Ya. Dengan kita melihat saat dia bersiap sedia menyerang Goliat, Saul masih mengharapkan kelengkapan tenteranya. Dengan mengenakan pakaian tentera itu, pakaian perang itu kepada Daud. Tetapi waktu Daud menggunakannya, dia katakan, aku tidak memiliki kekuatan kebebasan karena aku tidak dapat berjalan dengan memakaikan ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkan semuanya. Kalau terlihat dalam ayat yang ke-2, ayat 39. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadangkala di dalam kita berhadapan dengan raksasa hidup ini, pasti manusiawi kita mengingatkan keberadaan, kemampuan manusiawi kita. Di mana yang Saul katakan kepada Daud, pakailah kelengkapan. Tetapi setelah Daud memakaikannya, dia tidak mampu atau tidak dapat menggunakannya, sehingga dia berkata, aku tidak biasa. Setiap masalah yang menghampiri hidup kita harusnya menjadi satu perkara yang menyatakan kuasa Tuhan itu pasti ada. Ya. Untuk memberi kekuatan bagi kita, untuk melewati, untuk menghadapi raksasa di dalam hidup kita. Daud memberikan ruang selebar-lebarnya bagi Tuhan untuk bekerja dalam dirinya dengan cara tidak bergerak dengan cara manusia yang ketakutan itu. Dia menanggalkan pakaian tentera yang ditawar atau yang diberikan oleh Saul padanya dengan mengingatkan dan mengharapkan Tuhan bersama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
peristiwa Daud menggunakan iman yang praktik mampu mengalahkan raksasa Goliat. Demikian juga pengharapan dan kerinduan kita bagi kita pada masa sekarang ini. Saya tidak tahu apakah raksasa di dalam hidup kita. Apakah orang kuat yang sedang berhadapan dengan kita sebagai pejuang pada saat ini. Karena di dalam Efesus, Paulus telah berkata kepada jemaat Efesus bahwa kita sebagai orang Kristen ini adalah hidup di dalam perjuangan. Peperangan bukan melawan darah dan daging katanya. Tapi melawan penguasa, penghulu-penghulu di udara dan sebagainya. Bagaimana? Adakah kita mampu mengalahkan raksasa itu di dalam hidup kita? Ketahuilah, Daud seorang anak kecil yang tidak berpengalaman ketenteraan dan tidak dilatih untuk berperang. Hanya sebagai seorang gembala kawanan domba dan kambingnya. Mampu mengalahkan raksasa Goliat, tentara Filistin itu. Oleh karena dia memiliki iman yang mampu melenyapkan ketakutannya. Karena ia memiliki iman yang praktis di dalam kehidupannya. Bukan hanya iman sekedar teori. Tetapi dia memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Yang ketiga, kekuatan yang memampukan Daud mengalahkan raksasa Goliat tentara Filistin itu adalah iman yang menjadi pemetik, iman yang menjadi pendorong, iman yang menjadi pemacu kepada generasi seterusnya. Di dalam kita melihat bahagian ini menyatakan bahwa Daud telah mengalahkan raksasa Goliat, tentara orang Filistin itu. Alkitab juga mencatatkan bahwa Daud bukan satu-satunya orang yang pernah mengalahkan raksasa. Ada seorang yang bernama Sibkai, orang Husa, juga pernah membunuh raksasa bangsa Filistin. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat 18, di mana berkata, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kala Saf yang termasuk keturunan raksasa. Ada seorang lagi yang bernama Yonatan anak Semia, juga pernah membunuh keturunan raksasa ini. Di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 20 sampai 21 berkata, lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Semia, kakak Daud, menewaskannya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, Daud menjadi inspirator yang membangkitkan generasi pembunuh raksasa. Daripada pengalaman peristiwa Daud mengalahkan gergasi atau raksasa Goliat itu, ianya menjadi satu pendorong, pemetik, pemacu kekuatan kepada generasi yang seterusnya, yang membangkitkan para pelawan yang gagah perkasa, yang siap berjuang dengan berani. Mereka semua berlawan dengan orang-orang biasa
yang berani mengambil langkah-langkah iman untuk mengalami terobosan dalam hidup ini. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 mencatatkan bahwa pelahuan adalah saksi, yaitu seseorang yang hidup telah diubahkan, dipelihara dan diarahkan oleh Allah sehingga menjadi saksi bagi dia melalui imannya. Itulah saksi iman. Orang yang mempunyai kepastian, kekuatan di dalam Tuhan, yang mampu mengalahkan raksasa di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saksi adalah orang-orang yang telah mengalami pengalaman bersama Tuhan, sehingga mengetahui, memahami dengan benar bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidupnya ketika menghadapi masalah demi masalah. Para pahlawan iman adalah orang biasa dengan kehidupan yang biasa, dan ketika melihat pengalaman iman bersama Tuhan, maka mereka menjadi saksinya, menjadi orang yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, manusia raksasa mungkin sudah tidak ada, dan kita tidak perlu lagi melawan manusia raksasa. Namun sekarang wujud ada raksasa berganti dalam bentuk persoalan yang berat, yang berbentuk pergumulan yang menekankan kita. Apa saja yang membuat pikiran kita terbeban, yang menjadi berat, ya, menimbulkan ketakutan, perasaan tidak mampu di dalam pikiran kita. Itulah gergasi atau raksasa yang ada pada saat ini, yang kita hadapi pada masa kini, yang menghantui banyak orang Kristen yang mengaku tidak sanggup berhadapan dengannya, seperti Raja Saul dan tentara-tentara Israel sewaktu mereka berhadapan dengan tentara Palestina. Setiap hal yang menghalangi atau yang menginginkan kita hancur, itulah raksasa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi, marilah kita menjadi orang Kristen yang menjadi pemenang dengan mengalahkan raksasa yang menghadang di hadapan kita. Kalahkan raksasa itu bukan dengan kekuatan kita, karena kekuatan kita sangat terbatas. Tetapi marilah kita melibatkan Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar itu, untuk menolong kita mengalahkan raksasa yang ada di depan kita. Ketika kita dapat melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan, maka kita tidak perlu lagi melihat seberapa besar raksasa yang kita hadapi. Itulah arah pandangan iman kita dalam menghadapi raksasa masalah ini. Biarlah iman kita di dalam Tuhan, yang menyadari bahwa Tuhan yang kita percaya itu mampu memberikan kemenangan bagi kita, seperti yang dialami oleh Daud. Iman yang dimilikinya adalah iman yang melenyapkan ketakutan. Pada akhir zaman ini, Tuhan ingin membangkitkan pahlawan iman yang rela menyaksikan imannya, bukan sekedar berteori, bukan saja dengan pengetahuan pikiran, tetapi melalui tindakan nyata. Karena firman Tuhan ini juga
menjadikan pemetik, pendorong, pemacu bangkitnya para pelawan iman yang berani tegak untuk melawan raksasa-raksasa yang sedang menghadang dan menghancurkan iman Kristen pada masa ini. Jemaat Tuhan, ada banyak potensi, talenta yang masih terpandam, yang ada di dalam diri orang-orang Kristen. Ketika pengurapan Allah yang kuat turun dengan kekuatan, dan ketika mendengar firman Tuhan ini, mendapatkan dorongan bagi setiap pribadi kita, sehingga kita dapat menjadi tentara Tuhan yang mampu mengalahkan raksasa dalam hidup ini. Bangkitlah, hai para tentara Tuhan. Bangkitlah, hai semua umat-umat Tuhan yang memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Biarlah kita menjadi pejuang yang mengalahkan raksasa pada zaman ini. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu, ya Allah Bapa kami di surga. Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha kasih. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang sangat nyata, di mana Engkau mengizinkan kami sekali lagi untuk mendengar Engkau bicara kepada kami melalui firman-Mu. Dengan peristiwa dan pengalaman hamba-Mu Daud saat dia berhadapan dengan musuhnya, tentara orang Palestina, khususnya raksasa Goliat. Ternyata kuasa Tuhan itu adalah ajaib dan mukjizat adanya, yang telah memampukan Daud untuk mengalahkan musuh Israel itu. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, di dalam hidup kami sebagai umat-umat-Mu pada masa ini, bermacam-macam pergumulan hidup, masalah hidup, tantangan hidup, bagaikan raksasa di hadapan kami. Tapi kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini menyatakan kekuatan yang memampukan kami dapat mengalahkan raksasa ini. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami memiliki iman yang mampu mengalahkan ketakutan kami. Biarlah kami memiliki iman yang praktis, bukan hanya sekadar teori. Biarlah kami memiliki satu iman yang menjadi pendorong dan pembangkit semangat bagi generasi-generasi seterusnya. Melalui teladan kemampuan kami yang telah kami nyatakan di dalam hidup kami, di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa sekali lagi menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka, terus memimpin mereka, dan terus melindungi mereka. Biarlah Engkau menaungi mereka di dalam kuasa dan darah Yesus, agar mereka dijauhkan daripada serangan iblis, bahkan tidak mengalami sentuhan dan jangkitan penyakit COVID-19 ini. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam keperluan harian mereka, segala usaha mereka, pekerjaan mereka, penyagaan mereka, kebun ladang mereka. Engkau berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang telah mengembalikan pujian syukur mereka atas berkat-berkat yang mereka nikmati dengan memberikan persembahan mereka
sama ada persembahan persepuluhan mereka, persembahan khusus, persembahan pengucapan syukur mereka. Engkau berkati semuanya Bapa. Engkau berkati mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersatu di dalam doa kami sekali lagi. Menyerahkan keadaan yang sedang kami alami pada saat ini ya Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami. Tuhan, jika kehendak-Mu, biarlah kuman atau virus penyakit COVID-19 ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau saja yang berkuasa, yang mampu melenyapkan semuanya, yang mampu mengagalkan dan menyadakan penyakit ini. Maka itu hanya kami berdoa, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita dan berkat penyertaan Tuhan bersama dengan jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Baik, sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita mendengar berita sidang terlebih dahulu. Harap maklum bahwa pejabat gereja akan dibuka setiap minggu dari hari Selasa ke Jumaat 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja juga akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BM Pelita akan berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumum melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran gereja adalah seperti berikut. Jika Anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengirat. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Maka sampai di sini sahaja berita sidang kita minggu ini. Jumpa Anda minggu hadapan. Baik, sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa lagi di masa yang akan datang ini.